dengan kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Hari ini kita merayakan apa kakak? Kita merayakan Jumat Agung, adik-adik, hari yang spesial ya buat setiap kita ya. Jumat Agung itu apa sih ya? Jumat Agung tahu nggak kakak Elsa kita merayakan apa? Kita merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Iya betul. Buat apa Tuhan Yesus mati kakak? Tuhan Yesus mati untuk tebus dosa-dosa kita. Oh, dosa-dosa kita sama adik-adik semua Iya. ya. Untuk itu kita harus bersukacita hari ini ya kak ya. Betul sekali. Iya, hari ini kita ada acara spesial. Kita akan nonton video bagaimana Tuhan Yesus disalib. Tapi sebelumnya kita mau konsentrasi anak-anak dulu ya. Kita lihat dulu mereka konsentrasi nggak kakak Yuk. Elsa. Coba kakak Elsa bikin gamesnya dulu. Nah, kakak punya ice breaks nih adik-adik. Jadi, games ini dibuat supaya kita bisa semakin konsentrasi untuk nanti memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Kak Elsa bilang gajah itu, jawabnya kalian bilang gajah itu besar. Besar. Iya, Kak. Gajah itu besar. Lalu kalau kakak bilang semut itu kecil. Tangannya mana tangannya? Kecil. Seperti itu. Adik-adik Mantap, udah Kak. mengerti? Sudah. Oke, kakak coba ya. Gajah itu besar. Gajah itu besar. Lalu kalau kakak bilang semut itu kecil. Itu mah Betul. gampang kakak Elsa. Gampang ya? Iya. Sekarang kakak buat yang Gampil. rada sedikit sulit. Oh sulit ya. Sedikit Oke, ya. oke, ya. Sedikit aja sulitnya. Kalau misalnya kakak bilang gajah itu besar, tapi tangannya harus Oh kecil. dibalik ya kak. Dibalik. Kecil. Oh iya. Iya. Oke. Kalau semut berarti Semut itu kecil, tapi tangannya ya. tangannya Oke, yang besar. Siap kak. Oke, aku coba ya. Kita lihat Oke. Kak Emma nih. Lihat Kak Emma udah Sama konsentrasi Kak Abang. belum? Sama abang-abang. Ayo abang-abang. Coba. Kakak Elsa bilang gajah itu besar. Gitu ya. Terus kalau kakak bilang semut itu kecil. Kecil ya. Bisa ya, gampang. Coba kakak mau tes adik-adik di rumah ya. Mama-mama boleh liatin nih, papa-papanya boleh liatin adik-adiknya betul gak? Oke, kakak bilang gajah itu besar. Lalu kakak bilang semut itu kecil. Semuanya pinter ya kak. Pinter ya. banget semuanya bisa ya. Sekali lagi ya Iya. kakak coba. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Yeay, semuanya pintar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Yeay. Yuk kita semuanya mau memuji Tuhan yuk. Kita katakan Tuhan Yesus baik ya kakak Tuhan ya. Yesus baik. Come on, mari puji Tuhan. Semua tepuk tangan ya. Adik-adik beri senyum yang terbaik. Wow. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat
menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia Bapa yang baik. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan Yesus, kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Kami mau cintai Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mari adik-adikku nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berkali dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur mencintai Yesus. Buat cintamu, buat kasih Yesus baik. Kau mengasihi kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan dengan lembut, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adikku lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi aku. Terima kasih hari ini Engkau telah mati untuk menebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.
dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia baik. Amin. Amin. Iya, hari ini firman Tuhan akan digantikan dengan video, Kakak. Wow. Siapa yang semangat untuk nonton? Aku. Nonton hari ini. Filmnya seperti apa ya? Wow. Oke, film kartun ini film yang bagus adik-adik. Adik-adik akan tahu kapan, di mana Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian Tuhan Yesus disalibnya di mana. Nah, nanti kita bisa saksikan sama-sama ya. Adik-adik semuanya semangat. Ayo, duduk yang rapi ya, duduk yang rapi, duduk yang bagus. Dengarkan, gak boleh main-main. Setuju? Setuju. Oke. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi.
Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau
akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah adik-adik, tadi kita udah menyaksikan video yang sangat luar biasa ya adik-adik ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana Yesus disalib di kayu salib. Aduh sedih ya, kasihan ya adik-adik. Itu semua Tuhan Yesus lakukan buat siapa? Buat kakak dan buat adik-adik, buat semua orang. Nah, apakah Tuhan Yesus itu disalib karena Tuhan Yesus berdosa adik-adik? Tentu tidak, Tuhan Yesus gak punya dosa. Yang punya dosa itu siapa? Kita. Harusnya kita yang disalib seperti Tuhan Yesus tadi adik-adik. Tapi karena Yesus begitu mengasihi kakak, mengasihi adik-adik, mengasihi semua orang, Yesus mau menggantikan tempat kita. Wah, kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu memang luar biasa baik. Nah, kakak mau tunjukin adik-adik bagaimana hidup kita penuh dengan dosa, kemudian salib Kristus menyucikan dan membersihkan hati kita. Nah, hari ini kakak punya eksperimen. Wow, eksperimen. Pasti suka nih. Ini kakak ada siapin nih air putih. Nah, ini adalah melambangkan hidup kita adik-adik. Hidup kita. Nah, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita melakukan dosa. Seperti minggu lalu kakak katakan bahwa hati kita yang gak kelihatan bisa kotor. Kotor karena apa adik-adik? Karena dosa. Dosa apakah itu? Seperti kemarin kakak sudah katakan, mungkin dosa berbohong, mungkin gak nurut sama mama papa, mungkin dosanya mencuri, atau dosanya apa, suka berantem di sekolah, gak temenan-temenan, itu apa? Dosa. Kotoran nih, seperti hidup kita ada kotorannya. Wow, yang tadinya putih tapi dikotorin oleh dosa. Kemudian apa adik-adik? Iblis itu lagi datang lagi bilang, kamu gak usah nurut sama mama. Wah, hidup kita ada dosa lagi. Kamu gak usah jujur, kamu gak usah temenan sama dia, dia kan gak baik. Nah, hidup kita penuh dengan dosa. Nah, kalau setiap hari adik-adik kita melakukan dosa, jadi hidup kita seperti apa? Makin lama makin rusak, makin lama makin apa? Makin kotor. Aduh, mengerikan ya. Siapa yang mau hidupnya seperti ini? Kotor dan mengerikan. Ini apa? Menyedihkan. Ada satu orang yang senang kalau hidup kita seperti ini adik-adik. Siapa? Iblis. Wow, kakak gak mau dong jadi anak iblis. Kakak anaknya Tuhan Yesus. Kakak mau hidup kakak dibersihkan. Kakak mau Yesus tinggal dalam hidup kakak. Nah, kakak kasih tahu
Hari ini Yesus mati di kayu salib. Kita sudah memperingatinya adik-adik hari ini. Yesus mati di kayu salib untuk menyucikan hidup kita yang kotor, untuk membersihkan hidup kita yang gak bersih. Maka kakak tunjukkan, kita harus mengundang Yesus masuk. Oh Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, ampuni aku, sucikan dosaku, dosa berbohongku, dosa yang gak nurut, dosa yang membuat hatiku kotor. Tada! Akhirnya apa? Hidup kita bersih. Ada siapa? Ada Yesus. Wah, puji Tuhan sekali. Kita harus bersuka cita karena Yesus mengasihi kita adik-adik. Dia mau mati buat kita, menyucikan dosa kita. Akhirnya apa? Hidup kita bersih. Dosanya harus dibuang adik-adik. Mulai hari ini kita harus janji ya. Harus janji semuanya ya. Coba kasih begini. Janji. Tuhan Yesus, kami mau janji supaya kami menjadi anak yang baik. Betul adik-adik. Hidup kita harus ada Yesus. Supaya apa? Supaya hidup kita selalu diampuni, dibersihkan sama Tuhan Yesus. Siapa yang mau hidupnya dibersihkan? Wah, luar biasa. Ayo kakak mau berdoa setiap adik-adik yang di rumah. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya. Kita harus bersyukur untuk pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita harus bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Salib Yesus yang membersihkan setiap dosa-dosa kita. Mari katakan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mungkin adik-adik pernah berbohong, mungkin adik-adik pernah gak jujur sama mama papa, sama guru, sama kakak, sama siapapun. Mungkin adik-adik gak mau berteman sama siapa, ada temanmu yang nakal tapi gak bisa mengampuni. Ayo hari ini adik-adik, kita mau Yesus mengampuni kita. Katakan lagi, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, Ku berdoa untuk setiap adik-adikku yang ada di rumah. Kau memberkati mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh mengerti arti kematian Yesus di kayu salib buat kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang membawa berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam hati kami, supaya hati kami bersih dari setiap dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Di hari Minggu kita akan merayakan Paskah adik-adik. Jangan lupa hari Minggu Paskah ada acara sekolah minggu yang luar biasa. Sampai ketemu lagi, dadah.